Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan tentunya hari ini juga kita akan masuk ke materi yang baru yaitu pelajaran ke-17 tentang mukjizat Yesus. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita. Mari anak-anak kita serukan salam Tarakanita dengan penuh semangat ya. Oke, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur boleh menjadi murid-murid Yesus. Kami ingin semakin mengenal Yesus Putramu dengan belajar tentang mukjizat-mukjizat yang telah dibuat. Semoga mukjizat-mukjizat itu semakin menguatkan iman kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya Tuhan sudah menyertai kita dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu arti dari mukjizat. Yang kedua, menceritakan salah satu kisah mukjizat Yesus menurut kitab suci. Dan yang ketiga, menceritakan salah satu contoh mukjizat di zaman sekarang. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawali dengan sebuah lagu. Kisah lagu ini merupakan lagu yang sudah sering kita dengar ya, yaitu tentang mukjizat itu nyata. Mari kita nyanyikan bersama. Bagi anak-anak yang tahu lagunya boleh dinyanyikan di rumah ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oke, anak-anak yang terkasih, bagaimana lagunya? Sungguh indah ya. Kita nyanyikan tadi bersama-sama. Kita lihat bahwa mukjizat itu nyata ya. Jika kita rajin untuk berdoa, kita percaya bahwa Tuhan itu penolong kita, maka mukjizat itu pasti akan nyata. Tuhan itu pasti akan menolong kita sebagai anak-anaknya ya. Tuhan itu akan mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, secara umum masyarakat itu memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, seseorang dinyatakan sembuh, padahal telah dinyatakan mengidap penyakit kanker yang tidak mungkin disembuhkan. Ya, sering ya kita mendengar dokter bilang bahwa kamu itu mengidap kanker, umurmu itu tidak akan lama lagi. Nah, tapi bagi Tuhan apapun bisa terjadi ya. Jadi hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Maka kerap terdengar ya, sering kita dengar ungkapan bahwa hanya mukjizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi kita hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak tahu entah kapan kita akan dipanggil Tuhan. Jadi walaupun orang itu sakit berat, tapi kalau Tuhan belum menghendaki kita dipanggil Tuhan, maka penyakit apapun bisa disembuhkan. Nah, anak-anak yang terkasih, oleh karena itu, apa itu arti dari mukjizat? Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak mukjizat itu apa? Iya, benar ya. Mukjizat itu adalah dipahami sebagai peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di luar nalar serta kemampuan manusia. Nah, oleh karena itu, mukjizat adalah suatu tanda Allah bertindak. Mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu sebagai bukti bahwa Allah itu mengasihi manusia. Ya, jelas. Tuhan itu menyayangi kita ya. Tidak ada Tuhan yang tidak sayang sama kita. Tuhan itu selalu mendengar, menyayangi kita, mengabulkan segala permohonan kita. Nah, itu tadi arti dari mukjizat. Nah, dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati.
Nah, mukjizat itu menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Mukjizat terjadi jika orang itu memiliki iman. Iman menjadi syarat bagi terjadinya mukjizat. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan nyata ya, seperti yang kita dengar lagu tadi. Mukjizat itu sangat nyata kalau kita memiliki iman. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengajak kalian untuk melihat salah satu mukjizat Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimius. Nanti anak-anak bisa melihat di Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Nah, kita akan melihat video kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Yesus telah banyak melakukan berbagai, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mukjizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruan. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikuti Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Oke, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Sungguh menarik ya.
kita lihat tadi bahwa Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta dengan dia percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, dan akhirnya Bartimius pun bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Dan ketika Bartimius itu dapat melihat, nah yang dilakukan Bartimius adalah dia mengikuti Yesus. Dia mau meninggalkan segala kekayaan demi mengikuti Yesus. Dia mau mengikuti Yesus dengan penuh setia tentunya. Nah, ini juga sangat menarik ya, kita lihat, kita saksikan tadi bahwa kita sebagai manusia itu juga harus percaya, harus memiliki iman ya, memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu dapat menolong kita, menjaga kita, dan Tuhan itu adalah sang sumber keselamatan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, dari rangkuman materi kita dari awal sampai akhir tadi bisa kita rangkumkan bahwa Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap orang-orang yang terlantar, antara lain orang buta, khususnya Bartimius yang kita saksikan tadi bahwa si orang buta dari Yeriko. Pada masa itu ada anggapan bahwa berbagai penyakit adalah kutukan Tuhan karena dosa para penderita itu atau dosa orang tua mereka. Yesus dengan tegas menunjukkan sikapnya yang menentang anggapan itu. Bahkan ia memberi perhatian khusus dan bergaul akrab dengan mereka. Nah, Yesus sangat peka terhadap orang-orang kecil seperti ini. Ya. Dia ingin tahu apa yang dikehendaki orang buta yang berteriak itu. Karena imannya, Bartimius pun disembuhkan oleh Yesus. Iman Bartimius itu terutama tampak dari tekadnya untuk memanggil Yesus. Dia sudah mengalami cacat dan penghinaan, namun dia percaya bahwa Tuhan dapat membebaskannya dari penderitaan. Jadi anak-anak sekalian, kita sebagai manusia itu juga harus percaya, mau mengikuti Yesus dengan setia tentunya ya, agar mukjizat-mukjizat yang kita inginkan itu dapat tercapai atau dapat mukjizat dapat nyata kita lihat. Nah, itu dari rangkuman materi kita. Yang terakhir yaitu Yesus adalah sang juru selamat. Ia mewartakan kabar gembira khususnya terhadap kaum kecil. Nah, anak-anak, itu adalah rangkuman materi kita pada hari ini. Sebagai tugas kita pada pagi hari ini, itu ada 5 soal. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Yang kedua, jelaskan alasan Yesus membuat banyak mukjizat. Ketiga, siapa nama orang buta yang dijumpai Yesus di Yeriko? Keempat, apa yang dikatakan orang buta itu ketika mendengar Yesus lewat di situ? Dan yang kelima, carilah 5 mukjizat lain yang dibuat oleh Yesus dalam kitab suci. Nah, itu adalah tugas kita pada hari ini. Nah, untuk tugas itu dikerjakan di buku tugas, kemudian diberi nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian untuk pengumpulan tugas, Bapak beri waktu sampai hari Jumat ya, tanggal 25 Februari 2022. Nah, untuk tugas, jika anak-anak ada yang masih bingung tentang tugasnya, boleh ditanyakan langsung lewat WA ya, boleh anak-anak boleh chat ataupun boleh telepon ya. Nanti akan Bapak usahakan untuk membalasnya. Nah, itu untuk tugas kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil sikap berdoa untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, karena kasih-Mu Engkau telah memberikan banyak mukjizat bagi orang-orang yang dijauhi
Semoga dengan pembelajaran ini kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu lewat perbuatan dan tindakan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu materi dari Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian, terlebih agar kalian semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya, tentunya anak-anak ya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.